Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Kaifa halukunna? Semoga antuna semua dan keluarga yang berada di rumah selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang bilangan bulat. Apa saja sih yang perlu kita ketahui tentang bilangan bulat? Yang pertama, kita mampu menjelaskan urutan bilangan bulat pada garis bilangan. Yang kedua, kita mampu menjelaskan dan melakukan operasi bilangan bulat dengan memanfaatkan berbagai alat atau sifat operasi. Sebelumnya, Antuna tahu nggak sih bilangan bulat itu apa? Pernah dengar bilangan bulat? Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan bilangan nol. Gitu. Jadi, bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan bilangan nol. Dalam garis bilangan, yang disebut dengan bilangan bulat adalah bilangan 0 ke kanan bernilai positif dan bilangan 0 ke kiri bernilai negatif. Keseluruhan dari bilangan ini disebut dengan bilangan bulat dengan jumlah tak terhingga. Jadi ini adalah lambang dari tak terhingga. Sama seperti bilangan bulat negatif. Bisa negatif 100, negatif 101, dan seterusnya. Tak terhingga. Itu yang disebut dengan bilangan bulat. Bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan bilangan nol. Nah, apa saja sih contoh bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari? Hayo, kira-kira alat apa ya yang dia menunjukkan angka positif, ada angka 0, ada angka negatifnya juga. Nah, benar banget. Salah satu contohnya adalah termometer. Antuna pernah melihat termometer atau menggunakan termometer? Ketika Antuna demam, mengukur suhu, apalagi seperti kita sekarang ini ya, lagi masa pandemi COVID-19, biasanya alat termometer atau alat pengecekan suhu hampir berada di setiap bangunan seperti di mall, di masjid, pusat-pusat perbelanjaan, dan sebagainya. Kalau Antuna pernah lihat termometer yang manual, biasanya ada angka 0, ada angka negatif 1, negatif 2, ada 1, ada 2. Apa sih gunanya? Dalam termometer, untuk angka yang semakin besar nilainya atau positif, menunjukkan suhu yang semakin tinggi. Contoh nih, misalnya Antuna suhu tubuh normalnya adalah 37 derajat Celcius. Tiba-tiba suatu hari Antuna ngecek, ternyata suhu tubuhnya 37,5 derajat Celcius. Kira-kira mana nilainya yang lebih besar? Antara 30 derajat Celcius atau 37,5 derajat Celcius? Benar, 37,5 derajat Celcius. Artinya suhunya semakin naik gitu. Lalu, suhu yang menunjukkan negatif artinya suhu semakin rendah. Contoh nih dalam penggunaan air conditioner. AC di rumah antara suhu 30 derajat Celcius dengan suhu 26 derajat Celcius, mana yang lebih dingin? Iya, yang lebih dingin adalah 26 derajat Celcius. Artinya suhunya turun. Dan ketika dia turun, dia berkurang. Nah, 30 supaya menjadi 26 dikurang berapa? Dikurang 4. Ini maksudnya dengan penurunan suhu yang dilambangkan dengan tanda negatif. Lalu bagaimana dengan kenaikan suhu? Kita cek.
dari 37 derajat Celcius untuk menjadi 37,5 derajat Celcius, kira-kira bertambah berapa? Ya, bertambah 0,5. Tanda positif di sini mewakili suhu yang naik. Nah, lihat kan, ternyata dalam termometer ada penggunaan tanda negatif dan tanda positif, atau bilangan bulat negatif, lalu ada bilangan bulat positif. Bahkan biasanya di daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang mengalami musim dingin, suhunya bisa mencapai negatif 3 derajat Celcius. Biasanya kalau sudah mendekati negatif derajat Celcius akan turun salju. Nah, seperti itu contoh penggunaan bilangan bulat negatif, bilangan bulat positif, bilangan nol, atau yang kita sebut dengan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Ustazah, apa sih perbedaan antara bilangan positif sama negatif? Nah, perbedaan antara bilangan positif dan bilangan negatif adalah nilainya. Jika positif 26 dengan negatif 26, maka nilai yang lebih besar adalah positif 26. Sedangkan negatif 26 bernilai lebih kecil. Kita balikin nih ke contoh termometer tadi. Suhu 26 derajat Celcius sama suhu negatif 26 derajat Celcius, mana yang lebih dingin? Ya, tentu yang lebih dingin adalah yang negatif 26 derajat Celcius karena dia mengalami penurunan suhu. Sedangkan yang positif 26 derajat Celcius dia lebih panas. Kenapa? Karena dia mengalami kenaikan suhu gitu. Atau kita contohkan yang lain ya. Uang 26.000 dengan utang 26.000, kira-kira lebih banyak yang mana ya? Lebih banyak yang mana untungnya di kita? Tentu yang uang 26.000. Sehingga dapat kita katakan juga bahwa nilai positif lebih besar daripada nilai negatif atau nilainya lebih banyak. Selanjutnya kita belajar tentang apa saja contoh bilangan bulat. Yang pertama, bilangan bulat positif. Dimulai dari bilangan asli. Di bilangan asli mulai berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya sampai tidak terhingga. Lalu contoh dari bilangan 0. Apa contoh bilangan 0? Ya 0. Lalu bilangan bulat negatif. Dimulai dari bilangan negatif sebelum 0. Apa saja? Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, dan seterusnya sampai tidak terhingga. Kalau kita buat lagi ke garis bilangan, maka bilangan nolnya berada di tengah, bilangan bulat positifnya berada di kanan, dan bilangan bulat negatifnya berada di kiri. Ustazah mau nanya nih, Antuna masih ingat gak ini tanda apa? Bacanya gimana? Ini namanya tanda kurang dari. Bukan kecil ya, tapi kurang dari. Lalu ini tanda apa? Ini tanda lebih dari. Benar, bukan besar dari, tapi lebih dari. Contoh, 2 sama 5. 2 tandanya kira-kira lebih dari 5 atau kurang dari 5?
Ya, 2 kurang dari 5. Lalu, contoh lagi. 5, 2. Kira-kira 5 kurang dari 2 atau lebih dari 2? Ya, 5 lebih dari 2. Artinya, uang 5.000 lebih banyak dari uang 2.000. Atau, uang 2.000 lebih kurang, uang 2.000 kurang dari uang 5.000. Gitu. Contoh yang lainnya, 2 cm kurang dari 5 cm. Dan 5 cm lebih dari 2 cm. Jadi kalimatnya bukan kurang, bukan kecil dan besar, tapi kurang dan lebih. Ya, gitu. Sekarang Ustazah akan kasih contoh ya. Kita buat garis bilangan dulu. 0, negatif 1, negatif 2, positif 1, positif 2, positif 3, positif 4. Untuk tanda positif Antuna boleh ditulis, boleh enggak. Untuk tanda negatifnya wajib ditulis. Oke, tadi kita udah sepakat ya. Yang ke kanan semakin naik. Yang ke kiri semakin turun. Oke, contoh nih. 2 titik titik 0 5 titik titik 70. Oke, 1 negatif 1 titik titik 1. Oke, terakhir negatif 2 titik titik negatif 6. Sekarang kita akan cek di garis bilangan. 2 berada di mana? Sebelah kanan apa kiri? Nih dia di kanan. 0 di mana 0? Nih. Jadi yang berada di sebelah kanan 2 apa 0? 2. Artinya 2 lebih dari 0, ya kan? Karena 2-nya naik, 0-nya turun. Dan tadi kita sepakat kalau ke kanan naik, ke kiri turun. Jadi tanda yang benar adalah 2 lebih dari 0. Sampai di sini paham? Kita lanjutkan ya. 5. Sudah tambahkan dulu 5. 5 titik titik. Tambahin lagi 70. Oke, 5 berada di mana? Nih, 70 di mana? Di kanan. Tadi 2 ya. Sekarang 5. 5 di kirinya 70 apa di kanannya 70? Di kiri. Berarti kalau di kiri dia turun. Tanda turun apa? Tanda turun apa? Kurang. 5 kurang dari 70. Duit 50.000 kurang dari 70.000. Gitu contohnya ya. Sekarang yang ketiga. Ada negatif 1. Lalu ada 1. Negatif 1 ada di kiri apa di kanannya 1? Di kiri juga. Jadi kalau dia ke kiri tadi semakin apa? Semakin turun. Semakin berkurang apa semakin berlebih? Semakin berkurang. Jadi negatif 1 kurang dari 1. Terakhir negatif 2. Mana negatif 2? Nih negatif 2. Lalu titik-titik negatif 6. Ustazah tambahkan ya. Negatif 6. Negatif 2 berada di kanan apa kirinya negatif 6? Negatif 2 berada di kanan apa kirinya negatif 6? Kanannya kan? Dia berada di kanannya negatif 6. Berarti negatif 2 ke kanan dari negatif 6. Jadi dia lebih apa kurang? Kalau ke kanan tadi apa? Naik apa turun? Naik. Kalau naik berarti lebih. Negatif 2 lebih dari negatif 6. Nah, itu Antuna cara lebih mudah untuk menentukan nilai kurang dan nilai lebih dari sebuah bilangan bulat dalam garis bilangan.